Shalom Bapak Ibu, orang tua murid dan juga anak-anak yang ada di rumah. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kita bisa memulai tahun ajaran 2020-2021 dengan semangat yang baru. Saya mewakili Yayasan Batu Penjuru mengucapkan terima kasih kepada orang tua untuk kepercayaannya untuk mendidik anaknya di lembaga ini. Dan mengucapkan selamat datang untuk siswa baru tahun ajaran 2020-2021, baik siswa TK, SD maupun SMP. Tentu saja di tengah situasi pandemik ini, kita berharap supaya senantiasa Tuhan memberikan kasih dan anugerah-Nya untuk kita bersama-sama mampu mendidik dan membimbing anak-anak kita dari rumah. Sebelum kita memulai acara rededikasi pagi hari ini, kita mulai dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan atas setiap kami. Karena sampai hari ini kami tetap sehat, kuat, dan bisa bersama-sama melayani anak-anak kami di Sekolah Kristen Batu Penjuru. Kami percaya Tuhan, meskipun situasi yang seperti ini, kami tetap berdoa supaya Tuhan mencurahkan kasih dan rahmat-Mu untuk kami bisa bersama-sama mendidik dan membesarkan anak-anak kami dalam cinta dan takut akan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mulai rededikasi kami dengan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari terus beracara atas setiap kehidupan kami, anak-anak kami, dan sekolah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang penyembahan ya, tapi aku bawa dulu ya. Oke. Bapak Ibu orang tua murid, selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita amin. Sebelum kita memulai acara rededikasi kita pada hari ini, kita akan terlebih dahulu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saya undang mari semua yang ada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Dan yang ada di rumah juga saya undang untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan sekali lagi, hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka
bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Sebelum itu saya undang mari kita semua menyembah Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Shinamabo, Shingarabashe. Kami bersyukur. Shingarabo, Shinamashe. Shikaralabata karalaba shiriarabo. Shiarabo. Shiriaraba shiri. Pujian penyembahan kami. Haleluya. Kami naikkan pujian kami, sebab Engkau Tuhan yang layak terima pujian. Engkau Tuhan yang bertata atas pujian penyembahan kami. Haleluya. Shima
percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, mari kita nyanyikan dengan iman kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari Ketua Yayasan Batu Penjuru, yaitu Bapak Pendeta Dr. Henry Parera, MTH MM. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Shalom, saya datang dan menyapa semua orang tua dari anak-anak Cornerstone Christian Homeschooling. Hal yang pertama, di awal tahun ajaran baru, tahun akademik di semester ganjil tahun akademik 2020-2021, saya ingin menyampaikan selamat kepada orang-orang tua yang baru pertama kali mengirimkan anak-anak datang bergabung di tingkatan TK Playgroup maupun SD. Ini sebuah fase yang sangat membahagiakan ketika melihat anak-anak kita bertumbuh dan mereka sehat, mereka bisa pergi ke lembaga pendidikan. Hal yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan Bapak dan Ibu semua mempercayai kami, Cornerstone Foundation, dalam hal ini Cornerstone Christian Homeschooling, untuk Bapak dan Ibu menitipkan anak-anak selama beberapa tahun ke depan dalam pendidikan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami gembalakan. Di setiap semester selalu saja kita memulai dengan sebuah ibadah yang kami sebut sebagai rededikasi, yaitu sebuah upaya, sebuah kesadaran untuk datang dan mendedikasikan lembaga pendidikan ini, terutama anak-anak kita, ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa tanpa Tuhan semua upaya kita akan sia-sia. Dan sebagai bagian dari seluruh rangkaian ibadah dedikasi, saya akan menyampaikan pesan singkat kepada Bapak dan Ibu semua. Dan dalam suasana confinement COVID-19,
kita tidak bisa bertemu, adalah kerinduan saya untuk sebenarnya bertemu dengan Bapak dan Ibu semua, melihat anak-anak kita bergabung bersama-sama di sekolah. Namun karena situasi yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah, kita belum boleh berkumpul, termasuk juga sekolah belum boleh dikerjakan atau dilangsungkan dalam pertemuan-pertemuan sebagaimana lazimnya. Dan dalam beberapa waktu ke depan, sekolah akan tetap dilakukan dengan suasana atau dengan situasi daring atau lewat online. Kami berharap Bapak dan Ibu bisa mengerti suasana ini adalah kerinduan kami untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu dan juga dengan anak-anak kita. Nah, mari saya ajak Bapak dan Ibu semua sebelum kita memulai penyampaian firman ini, saya ajak Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami sungguh-sungguh berterima kasih untuk tahun ajaran baru, tahun akademik di semester ganjil 2020-2021. Di tengah-tengah situasi COVID-19, ketika pemerintah mensyaratkan belum boleh ada pertemuan-pertemuan, termasuk penyelenggaraan pendidikan yang dilangsungkan sebagaimana normal biasanya. Dan kami memulai tahun akademik ini dengan menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan. Di ibadah rededikasi kali ini, hamba-Mu akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu, berikan kepada semua orang-orang tua roh hikmat, pengertian, pengetahuan akan Tuhan, termasuk kepada hamba-Mu yang berbicara. Pesan ini akan mengubahkan kehidupan kami semua. Anugerah Bapa berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amen. Amen. Brother sister, saya ajak Bapak Ibu semua melihat dengan saya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-49. Cukup panjang ayat ini sampai dengan ayat yang ke-33. Tetapi mari saja Bapak dan Ibu melihat beberapa bagian. Dalam bahasa Indonesia, Alkitab berkata, LAI memberikan judul perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kita memulai dengan ayat pertama. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku berseru dengan pergumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ayat yang ke-8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud dan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke satu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Brothers sisters, Kejadian pasal 49 menjelang menit-menit terakhir sebelum
Yakub dipanggil pulang oleh Tuhan berkumpul dengan bapak-bapak leluhurnya. Yakub mengambil sebuah momen yang sangat penting, dan momen ini saya pikir memberikan sebuah rekomendasi yang sangat serius kepada semua ayah, kepada semua bapak, dalam kaitan dengan posisi anak-anak kita dan masa depan kita. Masa depan mereka akan sangat ditentukan bagaimana cara ayah atau bapak hidup. Dan di hari-hari terakhir adalah tanggung jawab setiap bapak untuk mengucapkan berkat. Perkataan dari seorang bapak, berkat dari seorang bapak menentukan destiny atau tujuan akhir hidup. In the future, di masa depan, anak-anak kita akan menjadi apa? Sangat tergantung dari bagaimana bapak-bapak mengucapkan berkat, berdiri dan bersyafaat bagi mereka. Para sisters, 12 anak diucapkan sebuah prophetic word, sebuah prophesy yang sangat-sangat spesifik, yang kemudian akan menentukan arah kehidupan mereka di masa depan. Bapak Ibu, saya tidak bisa mengambil semua bagian dari pengucapan berkat ini karena terlalu banyak. Mari saya mengambil beberapa suku untuk menggambarkan betapa sangat pentingnya posisi Bapa dalam kaitan dengan pengucapan berkat yang akan menentukan arah hidup anak-anak kita. Dalam ayat 14 dan ayat 15, Yakub mengucapkan berkat kepada Isakar. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, ia meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendangkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak roti. Brothers sisters, Isakar dinubuatkan bahwa dia akan menjadi pekerja yang luar biasa. Mereka memiliki kemampuan melayani Tuhan yang hebat. Mereka bisa memikul 2 beban yang tidak bisa dipikul oleh suku manapun. Bahu mereka itu digambarkan sebagai budak rodi. Ini bukan pernyataan yang jelek, tetapi ini sebuah indikasi profetik bahwa suku ini dipanggil dalam panggilan pelayanan untuk memikul beban Israel sebagai bangsa. Mereka memiliki belas kasihan yang sungguh-sungguh dalam kepada suku-suku yang lain, saudara-saudara mereka. Nah, saya ajak Bapak Ibu lihat dengan saya dalam ayat yang ke-19. Jacob rilis sebuah prophetic word atas putranya yang bernama Gad. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tapi ia akan menyerang tumit mereka. Ini merupakan sebuah beautiful picture tentang seseorang yang diserang berkali-kali, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia terus bertahan, dan pada akhirnya ia menyerang, dan suku ini akan keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan secara cermat ayat demi ayat dalam Kejadian pasal 49, maka kita menemukan sebuah prophetic picture yang berisi prophetic destiny tentang anak-anak mereka di masa depan. Dan mari saya beritahu kebenaran ini. Semua yang Yakub as a father ucapkan, itu kemudian menjadi arah kehidupan anak-anaknya di masa depan. Saya mendorong Bapak dan Ibu untuk regularly, secara rutin melakukan ini setiap pagi hari sebelum anak-anak kita berangkat ke sekolah. Dan dalam situasi confinement hari ini, Bapak Ibu, sebelum Anda pergi ke kantor, sebelum Anda pergi ke tempat-tempat kerja, terutama ayah, ambillah waktu, lay on hands, letakkan tangan-tangan Anda di atas anak-anak Anda dan ucapkan berkat. Ucapkan kata-kata kehidupan. Engkau akan bangkit menjadi orang benar. Engkau akan berjalan dalam jalan-jalan kebenaran. Masa depanmu adalah masa depan yang indah dalam Tuhan. Nyatakan kata-kata kehidupan. Bernubuat bagi mereka. Katakan bahwa di masa depan engkau akan menjadi orang-orang yang hebat. Engkau akan duduk sehidangan dengan raja-raja di depan pintu-pintu gerbang kota, dan bernubuat bagi mereka. Nyatakan bahwa di masa depan mereka akan dipakai Tuhan dengan hebat. Dan hindari kata-kata yang sia-sia.
Sebab dengarkan pernyataan ini, semua single words yang Anda ucapkan, mungkin Anda ucapkan dalam keadaan marah, itu akan menjadi destiny mereka. Hindari kata-kata kutukan, hindari kata-kata makian. Bahkan jangan ucapkan kepada anak-anak kita, engkau anak pemalas, engkau anak yang bodoh, engkau anak yang tidak punya masa depan. Kata-kata tersebut akan menjadi destiny kehidupan mereka. Nah, brothers sisters, catatan Kejadian pasal 49 adalah merupakan sebuah puncak pelajaran panjang dari kehidupan seseorang yang sungguh-sungguh di masa mudanya dia melakukan banyak kesalahan, yaitu Jacob atau Yakub. Nah, Bapak Ibu, mari saya tunjukin kepada Anda semua potret kehidupan pernikahan Yakub. Saya ajak Bapak dan Ibu melihat dengan saya dalam Kejadian pasal 29 ayat 31. Kita mundur sebentar untuk melihat perkawinan dari tokoh besar ini yang kemudian melahirkan 12 suku Israel dan menjadi bapak patriark dari Israel hari ini. Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukannyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Brothers sisters, Yakub melakukan sebuah kesalahan yang sungguh sangat fatal. Dia menikahi 2 istri dan juga dengan 2 gundik. Anak-anak yang lahir dari kandungan Lea, 4 anak pertama adalah Ruben, Simeon, dan Lewi, dan anak yang keempat adalah Yehuda. Ketika Anda mau memahami apa yang terjadi dengan kehidupan Lea, Anda harus masuk dan memahami cerita kehidupannya, yang kemudian situasi tersebut dia berikan nama kepada anak-anaknya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia alami. Mari Anda memahami kisah ini, Bapak Ibu. Lea bukanlah istri pertama yang dipilih oleh Yakub. Ia adalah istri pertama, tapi ia bukanlah pilihan pertama. Kita tahu kisah itu. Yakub memilih Rahel, tapi karena ia ditipu oleh pamannya sendiri, ia terpaksa mengawini Lea yang bermata juling. Ingat kisah pelariannya ketika dia merampas dengan sangat tidak terhormat hak kesulungan kakak tertuanya, itu Esau. Dia pergi dan dia pertama kali melihat gadis cantik, Rachel atau Rahel. Matanya berbinar-binar dan dia jatuh cinta dengan gadis itu untuk pandangan pertama. Bapak Ibu, kita tahu kemudian bahwa ia ditipu oleh pamannya yang kemudian menjadi ayah mertuanya. Ia terpaksa mengawini kakak dari wanita yang dia cintai yang bermata juling. Situasi ini menyebabkan Yakub tidak mencintai Lea. Ia tidak pernah memfokuskan matanya sepanjang kehidupannya kepada Lea, tapi seluruh cinta dan perhatian, bahkan mata jasmaninya ditujukan kepada gadis pujaannya yang sangat cantik, yaitu Rahel. Nah, Alkitab memberitahukan bahwa Yakub tidak mencintai atau unlove terhadap Rachel. Unlove terhadap Lea. Kata tidak mencintai, Bapak Ibu, itu terjemahannya kurang benar. Literalnya artinya membenci atau hated. Sungguh sangat mengerikan Bapak dan Ibu, sebuah pernikahan di mana suami membenci pasangannya atau istrinya. Kitab Efesus memberikan sebuah instruksi kepada para suami untuk mencintai istrinya. Jadi Bapak dan Ibu, jika jadi wanita memiliki sebuah kebutuhan yang sungguh-sungguh sangat penting dalam pernikahan, yaitu dia membutuhkan kasih atau cinta suaminya. Bapak Ibu, coba Anda bayangkan narasi cerita ini. Lea dibenci oleh suaminya Yakub.
betapa perempuan ini menjalani hari-hari kehidupan pernikahannya itu dengan kondisi sakit hati dan sangat terluka. Nah, proses kelahiran anak-anaknya, dia mengandung anak-anaknya dalam kondisi yang sangat luka, kondisi kekecewaan, kondisi marah, karena suaminya benar-benar membenci dia. Lea adalah sebuah gambaran dari kehidupan yang sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini sebuah fase-fase di mana kita dibawa masuk, diizinkan Tuhan untuk mengalami masa-masa kesulitan, masa-masa penolakan, hubungan yang rusak, masa-masa yang paling kelam dalam kehidupan pernikahan, musim di mana seolah-olah langit tertutup di atas kehidupan kita, dan jawaban-jawaban doa sepertinya ditunda oleh Tuhan. Jika kita melihat kehidupan Lea, maka Anda akan melihat sebuah masa-masa yang paling kelam, masa-masa luka, masa-masa dibenci, masa-masa tertolak oleh suaminya. Dan saya percaya bahwa ada beberapa wanita yang mendengarkan pesan ini, ibu-ibu yang mendengarkan pesan ini. Anda mungkin mengalami fase seperti itu. Mari buka telinga Anda dan mendengarkan pesan ini. Atau bahkan mungkin laki-laki, para suami, bapak-bapak yang mendengarkan pesan ini dan Anda melakukan hal yang sama seperti Yakub. Atau bahkan mungkin Anda memikirkan untuk menceraikan istri Anda. Pikirkan dengan serius, dan saya berdoa as a man of God, Anda membatalkan keinginan untuk bercerai. Termasuk ibu-ibu Anda yang sementara mengalami tekanan, depresi, distress, dan Anda kemudian berpikir untuk menceraikan suami Anda, pergi meninggalkan pernikahan Anda, meninggalkan anak-anak Anda. Mari saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan, dengan kasih Tuhan, urungkan niat tersebut. Brothers and sisters, mari saya memulai dengan putra pertama yang diberi nama Ruben. Ruben means see a son. Dalam konteks perjanjian lama Bapak dan Ibu, seorang anak dalam kandungan tidak pernah diketahui gender atau jenis kelaminnya, karena pada masa itu memang belum ada teknologi sebagaimana teknologi hari ini. Jadi anak tersebut baru diketahui gender atau jenis kelamin ketika ia lahir. Jadi ketika Ruben lahir, atau setiap anak yang lahir, terutama anak pertama, maka mata ibu dan juga ayahnya akan berfokus kepada jenis kelamin anak tersebut. At the moment ketika Ruben lahir, maka perkataan pertama yang keluar dari dalam bibir mulut Lea adalah is a boy, is a boy, is a boy. Lihat, anak ini adalah laki-laki. Bapak Ibu, dalam tradisi patriark Israel, anak laki-laki itu sangat penting, terutama anak laki-laki pertama, sebab dia dia akan mewarisi legacy, warisan dari ayahnya. Tetapi yang kemudian ialah dia adalah gambaran kekuatan laki-laki atau ayah tersebut. Jadi perkataan Lea selanjutnya yang Lea ucapkan ialah, the Lord has surely seen my affliction and now my husband will love me. Tuhan sudah melihat kesengsaraanku dan sekarang suamiku akan mencintai aku. Bapak Ibu, di dalam tahapan ini adalah sebuah tahapan di mana kita dalam masa-masa seperti ini kita akan cenderung untuk berupaya menghasilkan sesuatu. We seek to earn. Inilah yang Lea katakan. Lihat, sekarang saya telah memberikan kepada suami saya seorang putra, dan dia pasti akan mencintai saya. Saya telah memberikan kepadanya future atau masa depan. Bapak Ibu, tetapi faktanya kemudian Ruben lahir dan Lea tidak pernah mendapatkan kasih Yakub. Mari Anda perhatikan, dalam tahapan pertama dia benar-benar masih berfokus kepada suaminya dan kepada problem yang dia alami. Bapak Ibu, Tuhan benar-benar Tuhan yang adil. Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan membuka kandungan Lea.
Bapak Ibu, jadi ketika, terutama ibu-ibu, ketika Anda berada dalam situasi-situasi penderitaan, mari saya jumpai Anda saat ini. Allah adalah Allah yang mendengarkan teriakan setiap perempuan yang lagi berada dalam penderitaan. Jadi jika hari ini Anda berada dalam situasi yang sangat sulit, come on mom. Ya. Berdiri terus, keep in prayer. Keep on prayer. Keep in prayer, keep on prayer. Tetap di dalam doa. Tetap di dalam doa. Tetap di atas doa, berjalan dengan doa, dan pastikan Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Nah, mari Anda perhatikan, anak yang kedua ialah Simeon. Simeon means hear atau mendengar. Perkataan ini yang Leah ucapkan pada saat Simeon lahir. The Lord hear that I am hated. He has therefore give me a son. Tuhan mendengar bahwa saya dibenci, karena itu ia telah memberi saya seorang putra. Bapak Ibu, dalam tahapan seperti ini biasanya kita mencari pembenaran atau justification. We seek justification. Dan ini yang Leah lakukan. Di tahapan ini Bapak dan Ibu, Leah berkata, lihat, Tuhan telah melihat penderitaan saya, kesulitan-kesulitan saya, dan sekarang suami saya pasti akan mencintai saya. Bapak Ibu, faktanya kemudian Yakub tetap membenci istrinya, yaitu Leah, dan dia masih terus mengasihi, mencintai Rahel, gadis pujaannya. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Sekali lagi mam, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Perempuan yang dibenci itu diberikan kasih karunia untuk mengandung, dan mengandunglah dia, melahirkan seorang anak laki-laki yang ketiga yang bernama Lewi. Lewi means attached, terikat. Apa yang Leah ucapkan, now my husband will become attached to me because I have born 3 sons. Sekarang suamiku akan menjadi terikat padaku karena aku telah melahirkan 3 putra. Bapak Ibu, coba Anda rasakan narasi ini dalam roh Anda, ibu-ibu. Dia mengandung dalam keadaan luka, dia mengandung dalam keadaan sakit hati, dia mengandung dalam keadaan ditolak. Di tahapan ini Bapak dan Ibu, dia masih terus berusaha. Dan tahapan ini adalah merupakan tahapan yang juga kita akan lakukan ketika kita ditolak. We seek to grasp. Pada tahapan ini kita akan cenderung untuk merebut sesuatu yang kita harapkan. Kita akan paksakan diri kita untuk merebut itu. Bapak Ibu, pada akhirnya ia mendapatkan anak yang keempat. Nah, sangat menarik. Fase keempat adalah merupakan fase transisi terbesar dalam kehidupan Leah. Ada sesuatu yang kemudian Leah alami dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan itu menjamah hatinya yang paling dalam. Dan ketika putranya yang keempat lahir, Leah memberikan putranya bernama Juda atau Yehuda, means praise atau pujian. Inilah yang Leah ucapkan. Now I will praise the Lord. Sekarang aku mau memuji Tuhan. Bapak dan Ibu, ini bukan sekedar pengucapan yang biasa, tapi ini merupakan sebuah titik balik kehidupan Leah. Dan kita tahu bahwa nanti sejak peristiwa ini, Bapak Ibu, akhir kehidupan ketika Leah meninggal, Yakub minta untuk dikuburkan bersama-sama dengan bapak-bapak leluhurnya, ayah leluhurnya, kakek leluhurnya, termasuk dia meninggal, dikuburkan dengan Yakub, sementara Rahel tidak dikuburkan dalam pekuburan yang sama. Nah, Bapak Ibu, mari saya ingin menyatakan sesuatu yang sangat penting. Dalam tahapan ini, ia tidak lagi mengatakan apapun tentang suaminya. Dalam tahapan ini, ia deal dengan semua luka, ia mengampuni suaminya, ia tidak lagi menyalahkan suaminya. Ia menerima keadaan luka yang telah terjadi sebagai bagian dari proses yang Tuhan izinkan. Dan dia menyerah. Dia benar-benar menyerah. Tahapan ini Leah surrender.
dia menyerah. Dan saya dorong kita semua Bapak dan Ibu, di tahapan dalam pergumulan apapun yang kita alami, berhenti komplain, berhenti salahkan orang lain. Kita harus mengambil sikap seperti ini. We must surrender all. We must surrender all. Dalam perjalanan kehidupan orang percaya Bapak dan Ibu, ingat bahwa kita tidak akan terus berhadapan dengan bunga mawar. Situasi yang indah, situasi yang menyenangkan. Ada masa-masa di mana kita mengalami masa-masa trial, masa-masa tribulations, masa-masa yang kita pengkhotbah sebutkan sebagai masa-masa di mana musim dingin, musim tidak menghasilkan, musim ujian datang. Dalam situasi seperti itu, saya dorong Bapak dan Ibu untuk tetap memuji dan memuliakan Allah. Nah, brothers and sisters, saya ingin Bapak dan Ibu melihat potret ini dengan lebih dalam. Tahapan kehidupan di mana Lea berupaya untuk memperoleh anak sejak Ruben. Dia terus berfokus kepada anak dan suaminya. Bahkan sampai ketiga anaknya lahir, dia masih terus berkeyakinan bahwa ia pasti akan mendapatkan kasih suaminya ketika dia melahirkan 3 anak laki-laki. Bapak dan Ibu, bagi tradisi Israel, anak laki-laki itu menggambarkan warisan. Jadi setiap kali seorang anak laki-laki lahir dari seorang kandungan perempuan, apalagi deretan 3 anak laki-laki lahir, Bapak, itu gambaran bahwa wanita ini adalah wanita yang benar-benar mendapatkan God's favor, mendapatkan perkenanan Allah yang sungguh-sungguh besar. Dan Alkitab memberitakan mereka sebagai blessed woman, wanita yang diberkati, wanita yang sangat berbahagia. Tapi kenyataannya, faktanya ialah dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan dengan Bapak Ibu, dengan lahirnya 3 putra tersebut. Dari Ruben sampai dengan Lewi, ia terus berfokus untuk mendapatkan kasih suaminya. Sampai ketika Yehuda, baru kemudian ada sebuah kesadaran ilahi. Dia realize bahwa apa yang dia lakukan salah, dan dia mengampuni suaminya. Lalu dia mulai kemudian memfokuskan semua peristiwa itu untuk memuji dan meninggikan nama Allah. Brother, sisters, terutama para ibu-ibu, mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Mari perhatikan kebenaran yang sungguh sangat indah ini. Dari kandungan wanita yang frustrasi, dari kandungan wanita yang rejected, yang tertolak, dari kandungan wanita yang menderita ini, lahir 2 putra yang mewarisi 2 warisan terbesar dalam posisi Israel as a nation. Dengarkan pernyataan saya. Levi atau Lewi lahir dari kandungan yang terluka, dan kemudian Lewi mewarisi garis keturunan imam atau priesthood. Bapak dan Ibu, ini sebuah warisan yang sungguh-sungguh sangat indah. Dan Yehuda atau Yehuda mewarisi garis keturunan para raja atau kingshood. Selalu saja, brothers and sisters, di dalam masa-masa kekelaman, di dalam masa-masa penderitaan, ada masa-masa di mana Tuhan akan membalikan keadaan, dan Tuhan menyiapkan rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, Mam, jika Anda datang dan Anda sementara berada dalam situasi-situasi yang sangat sulit, tetap beriman, tetap percaya bahwa anak Bapak dan Ibu semua yang dikandung dalam masa-masa yang sangat sulit, mereka bisa bangkit menjadi orang-orang benar dalam kehidupan mereka. Nah, brother sister, saya mau pergi ke bagian yang sangat penting untuk menggambarkan peristiwa ini, dan saya berdoa supaya Bapak dan Ibu bisa menangkap peristiwa ini dengan sangat baik. Bapak Ibu, ketiga anak, mulai dari Ruben, Simeon, dan Lewi, mereka bertumbuh dalam situasi yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Ayah mereka tidak mencintai ibu mereka, dan ayah mereka juga membenci anak-anaknya. Memperlakukan anak-anaknya termasuk Yehuda dengan cara yang sangat-sangat tidak manusiawi. Bapak Ibu, 2 putra kemudian lahir dari kandungan Rahel, yaitu Yusuf dan Benjamin. Yusuf adalah anak yang benar-benar diutamakan dari saudara-saudaranya. Kita tahu dia menjadi anak favorit. Dia didandani bak raja. Alkitab memberitahukan bahwa kepada Yusuf diberikan jubah yang maha indah, yang colorful. Dalam Alkitab terjemahan King James, baju itu berwarna-warna, dan itu adalah baju yang biasanya diberikan kepada raja-raja pada masa itu.
Dan kepada putra kedua yang lahir dari kandungan Rahel diberikan sebuah posisi yang sangat istimewa, yaitu Benjamin. Benjamin means the son of the right hand, putra tangan kanan. Dan dia diberikan juga posisi yang sungguh-sungguh sangat berada di posisi saudara-saudaranya. Dia menerima berkat 5 kali. Nah, Bapak Ibu, dalam keadaan yang demikianlah anak-anak mereka bertumbuh dalam luka. Dan luka ini adalah luka yang terjadi sejak anak-anak tersebut dikandung dalam kandungan ibu mereka. Mari saya tunjukkan Kejadian pasal 37 ayat 21 dan 27 sampai 27. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lalu kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka satu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Bapak Ibu, narasi ini adalah sebuah narasi kebencian yang sungguh-sungguh sangat dalam dari saudara-saudara sekandung, 10 saudara sekandung Yusuf pada masa itu. Mereka ditugaskan oleh ayah mereka untuk pergi menggembalakan kambing ternak mereka. Dan Yusuf memang mendapatkan sebuah posisi yang sangat spesial. Dia tidak pergi menggembalakan kambing domba ayahnya. Bapak dan Ibu, saya dorong Anda semua, janganlah memperlakukan anak-anak kita dengan memberikan hak istimewa kepada anak tersebut. Jangan membedakan anak-anak kita, sebab itu akan menimbulkan kebencian di antara mereka. Nah, kita tahu kemudian Bapak dan Ibu, ketika pengembalaan itu sementara berlangsung, kemungkinan besar Yakub berpikir bahwa anak-anaknya itu kehabisan makanan, dan diutusnya lah untuk sementara cuma membawa makanan, dan nanti Yusuf sang pangeran itu harus pulang karena ayahnya terus memperlakukan dia dengan sangat berbeda. Dan itu yang kemudian menimbulkan kebencian. Jadi Bapak dan Ibu, ketika mereka sementara menggembalakan kawanan kambing domba mereka, maka Anda perhatikan, Ruben sang putra tertua melihat jubah colorful yang dikenakan oleh Yusuf. Maka kemudian Yuda berkata, mereka kemudian bersepakat untuk membunuh adiknya. Kebencian itu luar biasa Bapak dan Ibu. Dan mari saya beritahu kebenaran ini kepada ibu-ibu semua. Banyak di antara ibu-ibu yang terluka, dan luka itu diwarisi kepada anak-anak ibu tanpa ibu sadar. Bapak Ibu, sudah 20 tahun saya berada di pelayanan konseling as a pastor, dan saya telah menemukan banyak anak-anak yang terluka semenjak dalam kandungan. Mereka trauma sejak dalam kandungan. Saya baru melayani banyak wanita-wanita yang mereka trauma karena ibu mereka dipukul ketika mereka dikandung. Saya juga menemukan ada anak-anak yang cacat permanen dalam kandungan ketika ayah mereka pukul ibu mereka. Dan saya menemukan banyak anak-anak yang bertumbuh dalam posisi introvert, tertutup, terluka, dan cenderung sangat susah diatur. Mereka menjadi anak-anak yang berontak, anak-anak yang mudah luka
anak-anak yang gampang sekali sakit hati, dan itu disebabkan karena mereka luka di dalam kandungan ibu. Nah, Bapak dan Ibu, coba Anda perhatikan narasi ini. Saya mau pergi ke sebuah tokoh yang menjadi tokoh sentral dalam cerita ini, yaitu tokoh tokoh Yehuda. Bapak Ibu, Ruben kemudian berkata bahwa janganlah kita bunuh anak ini. Dan dengan suara yang sangat dingin, seperti ada sebuah roh kebidatangan yang muncul dari dalam diri Yehuda. What profit? Apa keuntungannya kalau kita menjual anak ini? Bapak Ibu, di depan saudara sekandungnya yang cuma beda ibu, dia berkata dengan sangat marah, kita jual anak ini saja, sebab kita akan mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan anak ini. Dan kita tahu Bapak dan Ibu, mereka pulang, mereka membawa jubah Yakub disobek-sobek, mereka menyiramkan darah binatang, dan mereka berkata bahwa anak itu telah dicabik-cabik oleh binatang buas ketika mengantarkan makanan kepada mereka. Bapak Ibu perhatikan betapa kebencian itu turun disebabkan oleh kehidupan rumah tangga yang bermasalah. Kita tahu Bapak dan Ibu, akibat dari kebencian itu Ruben menjadi anak yang sangat-sangat tidak bisa diatur, dan dia bangkit, dia memperkosa salah satu dari istri ayahnya, atau lebih tepatnya gundik ayahnya. Bapak Ibu, Anda perhatikan ini. Kita punya narasi kebencian yang lain. Anda ingat ketika Dina dihamili, maka kemudian Yakub berkata, kalian akan mencelakakan oleh keempat anak ini. Kalian akan mencelakakan kita, sebab jumlah kita sangat kecil. Bapak Ibu, waktu itu jumlah mereka baru 12 anak ditambah dengan istri dan juga dengan anak-anak mereka. Jadi jumlah mereka masih sangat kecil Bapak dan Ibu. Dan kemudian keempat anak ini, yaitu mulai dari Ruben sampai dengan Yehuda, mereka bikin persepakatan jahat. Mereka datang kepada Abimelek dan anaknya dan berkata bahwa dalam tradisi Israel tidak pernah ada seorang pun laki-laki Israel yang menikahi, tidak pernah ada seorang perempuan Israel yang akan menikah dengan laki-laki yang tidak bersunat. Dan mereka meminta kepada raja tersebut dan juga putra raja tersebut untuk disunat. Dan kemudian kita tahu bahwa raja menyepakati itu dan mengeluarkan sebuah maklumat kepada seluruh laki-laki di tengah-tengah bangsa itu untuk kemudian disunat. Dan dalam keadaan disunat Bapak dan Ibu, keempat anak ini pergi dan membunuh semua laki-laki yang ada pada kerajaan itu. Kalau kita tadi baca Bapak, kita baca narasi pengucapan berkat yang diucapkan oleh Yakub. Kita tahu kemudian bahwa Yehuda mengucapkan secara spesifik bahwa Ruben, Simeon, Lewi, Bapak Ibu, mereka adalah anak-anak yang dipenuhi dengan kemarahan, dengan luka. Nah, Bapak Ibu, mari saya pergi ke titik paling dalam dari pemberitaan firman ini. Saya ingin dorong Bapak dan Ibu semua. Saya ingin dorong ibu-ibu semua. Jika Anda terluka dan Anda membutuhkan bantuan kami untuk menolong anak-anak ibu, termasuk anak-anak ibu yang mengalami kondisi luka dalam kandungan ketika mungkin ada permasalahan dalam rumah tangga Anda bisa menghubungi para teachers. Dan di sekolah kami menyediakan konseling untuk menolong Bapak dan Ibu semua, terutama juga menolong anak-anak Bapak dan Ibu untuk membebaskan mereka dari luka-luka yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Nah, saya mau pergi, Bapak Ibu, saya mau pergi ke titik ini, dan saya berdoa supaya Bapak dan Ibu bisa menangkap peristiwa ini. Kejadian 38 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Disitulah Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Para sisters, pada ayat ini kita melihat Yehuda pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Terjemahan yang lain berkata Judah went down. Ini bukanlah sebuah pernyataan yang bersifat geografis semata, tapi ini sebuah gambaran dari pergumulan rohani yang sangat dalam yang dialami oleh Yehuda.
Yehuda berkata, I am finished with my dad, with my mom, with my family. Saya sudah selesai dengan ayah saya sudah selesai dengan ibu saya sudah selesai dengan keluarga saya, dan saya sudah selesai dengan saudara-saudara saya. Bapak Ibu, hal ini bermakna Yehuda memutuskan untuk pergi meninggalkan Tuhan. Ia pergi meninggalkan Tuhan dan ia pergi ke tanah Kanaan, sebuah tanah yang pada masa itu didiami oleh suku bangsa kafir. Dia tidak lagi peduli dengan Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub, dan dia memutuskan untuk menjadi penyembah berhala. Dia berkata, I want to be a pagan, I want to be a Gentiles. Saya akan pergi menjadi seorang penyembah berhala. Saya akan pergi untuk menjadi seorang suku-suku bangsa asing, dan saya akan pergi meninggalkan tanah kelahiran saya. Saya akan pergi meninggalkan Allah YHWH, Adonai Elohim, dan saya akan menikahi perempuan Kanaan. Brothers and sisters, perhatikan kata-kata ini. Banyak anak-anak kita yang pergi meninggalkan Tuhan karena kita mewariskan luka kepada mereka. Bapak Ibu, ini menjadi warning bagi kita semua. Ini menjadi peringatan kepada Bapak dan Ibu, tetapi juga peringatan kepada saya, peringatan kepada Anda semua, bahwa akibat dari peristiwa itu Bapak dan Ibu, akibat dari peristiwa itu, jadi setelah peristiwa yang tadi Bapak dan Ibu, Yehuda benar-benar pergi meninggalkan keluarganya, dan dia kemudian menikahi seorang perempuan Kanaan. Dia meninggalkan Yesus Tuhan, dia pergi meninggalkan Allah YHWH, dan dia menjadi seorang pagan, menjadi seorang penyembah berhala. Nah Bapak Ibu, mari perhatikan ini. Allah kita adalah Allah yang bermurah hati, Allah yang memulihkan seseorang, dan Allah bekerja dalam seluruh masa-masa kesulitan. Allah tidak pernah berhenti, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi brothers and sisters, mari kita perhatikan narasi yang sungguh sangat indah dalam Kejadian pasal 38 ayat 11 sampai 18. Saya baca ayat 11 dan ayat 12, dan saya lompat di bagian-bagian terakhir. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggal sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya, orang Adulam itu. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, Bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Saya lanjutkan ke ayat yang ke-16. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya, perempuan itu mengandung daripadanya. Cerita ini cukup panjang Bapak dan Ibu, tapi cerita ini sungguh cerita yang sangat epic, heroik, yang nanti membawa balik kehidupan dari Yehuda. Bapak Ibu, putra Yehuda pertama meninggal. Dan dalam tradisi Israel biasanya ketika anak laki-laki pertama meninggal, maka anak kedua wajib untuk menikahi istri dari anak pertama. Kita tahu kemudian bahwa ketika anak kedua menikahi istri dari kakaknya, dia pun meninggal. Dan tradisi Israel, ketika nanti Bapak dan Ibu, anak laki-laki pertama lahir dari pernikahan adiknya, maka anak yang lahir itu harus diberikan dengan family name dari kakaknya untuk melanjutkan keturunan dari sang kakak. Tapi kita tahu kemudian Bapak dan Ibu, anak kedua dari Yehuda pun meninggal. Dan seharusnya lah Yehuda memberikan anaknya yang ketiga. Tapi faktanya Yehuda tidak memberikan anaknya yang ketiga.
Nah, bertepatan dengan peristiwa itu Bapak dan Ibu, istri Yehuda meninggal. Dan Tamar melakukan sebuah kesalahan yang sungguh-sungguh sangat fatal. Tapi kita tahu bahwa nanti Allah berperkara dalam peristiwa ini Bapak dan Ibu. Tamar kemudian mendandani dirinya sebagai perempuan pelacur dan dia pergi ke pintu gerbang kota. Ketika Yehuda lewat, Yehuda melihat perempuan itu dan hasrat seksualnya bertumbuh. Maka kita tahu kemudian bahwa Yehuda menghampiri Tamar. Tapi sebelum transaksi seks itu berlangsung, Tamar mengajukan sebuah persyaratan dalam bentuk pembayaran. Yehuda tidak membawa uang pada masa itu, dan kemudian dijanjikan seekor anak kambing, dan juga Tamar meminta tanggungan itu dalam bentuk cap meterai serta kalung dan tongkat yang ada di tangan Yehuda. Dalam tradisi Israel Bapak dan Ibu, itu menggambarkan warisan dan itu tidak pernah diberikan kepada siapapun. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kemudian beberapa bulan kemudian Tamar hamil dan Yehuda menjadi sangat marah. Dalam tradisi Israel Bapak dan Ibu, perempuan seperti ini harus dilempar sampai mati dengan batu di pintu gerbang kota. Dan Yehuda mengirimkan utusan mengecek siapa yang menghamili kamu. Kita tahu cerita itu ditutup dengan sangat heroik. Tamar menunjukkan cap meterai, kalung, dan tongkat. Maka Bapak dan Ibu, kisah ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ketika Yehuda melihat semua benda itu, bahwa ternyata menantunya itu hamil dari perbuatannya, maka perkataan pertama yang dia ucapkan ialah, I am wrong. I am wrong. Saya salah. Peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa besar dalam kehidupan Yehuda, sebab untuk pertama kalinya sejak dia bertumbuh dalam masa remaja sampai dewasa dan menikah, dia kemudian sampai kepada sebuah konviksi, I am wrong. Ia menyadari bahwa menantunya itu lebih benar dari dia. Jika kita membaca narasi selanjutnya, brother sister, kita tahu bahwa Yehuda kembali kepada keluarganya dan kemudian menjadi role model bagi keluarganya. Peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Peristiwa ini bukan sebuah peristiwa perasaan bersalah seperti biasa. Tapi peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa pertobatan yang membawa Yehuda kembali kepada Allah Israel. Bapak Ibu, pertobatan adalah kasih karunia terbesar dalam hidup kita. Ketika kita mengakui dosa kita, menyadari kesalahan kita, berbalik kepada Tuhan dalam anugerahnya, maka kebaikan, rahmat, favor, perkenanan akan datang ke dalam kehidupan kita. Mari saya akhiri pesan saya ini dengan memberikan sebuah konstruksi ilahi terhadap keluarga ini Bapak dan Ibu. Jika Anda membuka kitab Matius, di dalam Matius pasal yang pertama, silsilah Yesus Kristus, the genealogy of Jesus Christ, maka Anda akan menemukan ada 3 wanita tercelah yang datang dari posisi perilaku sebagai pelacur yang masuk dalam garis kehidupan Yesus Tuhan kita yang tanpa dosa, tanpa noda, dan tanpa celah. Mari saya beritahu sesuatu yang sangat ilahi. Kapankah titik balik yang kemudian menyebabkan ada kasih karunia yang sangat hebat dalam diri Yehuda? Kasih karunia itu adalah kasih karunia yang dimulai ketika Yehuda berbalik dari jalan-jalan yang salah. Saya ingin pergi menjumpai semua laki-laki, semua ayah-ayah yang mendengarkan pesan ini. Jika Anda mendengarkan pesan ini, Anda masih berselingkuh, Anda masih minum minuman keras, Anda masih merokok, Anda masih pukul istri, Anda masih terikat dengan perselingkuhan, Anda masih melakukan hal-hal yang duniawi. This time for you, brother. It's time to you to repent.
inilah waktu kepada Anda untuk bertobat. Back to Jesus. Balik kepada Yesus. Sebab tidak ada hal yang gagal dalam Tuhan. Anda tahu kemudian bahwa sesudah peristiwa itu, Judah back. Yehuda kembali kepada rumah ayahnya. Dan dia menjadi role model. Dan lewat kehidupan keluarga ini, lewat keturunan orang yang pernah melakukan kesalahan, yang pernah pergi meninggalkan Israel, yang pernah bersumpah untuk tidak mau kembali ke rumah ayahnya, yang pergi meninggalkan Yesus, lahir Kings, Hud, garis keturunan raja, orang terbesar lahir dalam kehidupannya. Dan kita tahu the Messiah, Yesus Tuhan kita, lahir dari garis keturunan yang sebenarnya adalah hasil hubungan antara ayah dan menantu. Can you imagine peristiwa ini Bapak dan Ibu? Betapa sungguh sangat mengerikan. Allah kita adalah Allah yang sangat jujur. Dan Allah memberitahukan ini dengan tujuan supaya semua kita yang punya kesalahan yang sama, kita berbalik kepada jalan-jalan yang salah. Di mana ada pertobatan, di situ ada kasih karunia. Dan kita lihat kemudian Bapak dan Ibu, kehidupan dari genealogi Yesus Kristus. Ada orang-orang yang salah, yang kemudian dimasukkan, dan Yesus terima, Yesus ubah kutuk menjadi berkat. Saya tutup kisah ini dengan sebuah kisah kecil. Saya baru melayani seorang ibu muda, usia SMA kelas 2. Dia diperkosa oleh seorang laki-laki yang dia tidak kenal di kotanya. Bapak Ibu, wanita ini telah menulis testimoninya, mengirimkan kepada saya, dan saya telah mendapatkan permission dari dia. Saya sudah publish di Facebook saya, akun resmi saya, Pastor Dr. Hendy Parera. Anda bisa membaca itu, Bapak Ibu. Jadi saya telah mendapatkan permission dari ibu ini untuk mencitrakan kisah ini. Sejak itu dia terluka dengan laki-laki, dan luka itu Bapak dan Ibu ternyata dia juga alami dari rumahnya sejak anak-anak. Dia terluka dengan ibunya, dia terluka dengan ayahnya. Luka itu dia pupuk bertahun-tahun. Sudah peristiwa itu dia mulai jatuh dengan satu laki-laki, dengan satu laki-laki, dengan satu laki-laki, dan dengan laki-laki yang lain. Bapak Ibu, sungguh-sungguh sangat mengerikan. Dia hamil, melahirkan 5 anak dengan 5 laki-laki berbeda. Dapatkah Anda bisa membayangkan bahwa luka yang dibawa dari masa anak-anak itu berdampak buruk pada dia? 5 laki-laki, 5 kali rencana pernikahan, gagal 5 kali. Bapak Ibu, itu sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Hanya dalam kasih karunia, beberapa bulan yang lalu, dia mendengarkan pengajaran-pengajaran saya di sosial media. Saya bicara tentang bagaimana orang-orang yang luka, orang-orang yang terikat dengan dosa-dosa persinahan, itu bisa dibebaskan. Orang-orang yang diperkosa, itu tidak bisa lepas dari dosa-dosa itu kalau tidak datang dalam tahta kasih karunia Tuhan dan dilayani dengan cara yang benar oleh hamba-hamba Tuhan yang mengerti. Dan puji nama Tuhan, beberapa minggu yang lalu, ibu ini mengalami pembebasan yang luar biasa. Luka batin, trauma, kesakitan bertahun-tahun, diperkosa bukan cuma 1 kali Bapak dan Ibu, dia diperkosa beberapa kali, dan lahir 5 anak yang berbeda, dan 5 kali rencana pernikahan, 5 kali batal, laki-laki pergi meninggalkan dia. Ada kutuk yang datang dalam keluarga, dalam diri anak ini, ibu muda ini, yang kemudian mengikat dia. Tetapi dalam anugerah Tuhan kemarin, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, dia dibebaskan, dia dipulihkan. Dan saya bersuka cita hari ini saya sudah bisa melihat dia bersuka cita kembali. Dia kembali berjalan dalam pernikahannya. Dan saya berdoa kepada ibu ini, kami mendukung dia supaya dia benar-benar pulih. Brothers and sisters, anak-anak kita, mereka mewarisi semua yang baik maupun yang buruk dari kehidupan kita. Gaya bicara kita, apa yang kita ucapkan, motivasi hati kita, mereka mewarisi apa semua yang datang dari kita. Karena apa Bapak dan Ibu? Pohon mangga, buah mangga akan menghasilkan buah mangga. Buah jeruk akan menghasilkan buah jeruk. Jadi maksud saya ialah, jika Anda sementara terluka,
Anda perlu mencari hamba-hamba Tuhan untuk menolong Anda. Dan mungkin juga mengalami pengalaman-pengalaman yang sama. Kami membuka diri kami di Cornerstone Christian Homeschooling untuk melayani Anda. Dan saya berdoa di nama Yesus, anak-anak yang hebat, kingshood and priesthood akan bangkit lewat pernikahan Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berhenti berbicara dan hamba berdoa demi nama Yesus Tuhan. Bila firman ini memberikan sebuah emphasize yang kuat di hati mereka, sebuah realize, sebuah kesadaran yang muncul di hati umat-Mu Tuhan, terutama parents, untuk mereka memikirkan ulang jalan-jalan hidup mereka. Dan aku berdoa demi nama Yesus Tuhan, anugerah dari Tuhan berlimpah-limpah. Berkati anak-anak kami yang memasuki tahun akademik yang baru. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa belajar di tengah-tengah situasi confinement yang belum selesai. Situasi yang masih sangat sulit. Sekolah akan mencoba memfasilitasi mereka dengan berbagai keterbatasan karena tidak boleh ada pertemuan sebagai persyaratan dari persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah. Tuhan tolong semua anak-anak. Aku mengucapkan berkat kepada mereka supaya mereka tetap giat belajar, dan juga tolong orang-orang tua semua kecukupan. Aku berdoa supaya Tuhan limpahi keluarga-keluarga. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Aku berdoa mengucapkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Amen. Puji Tuhan, kita diberkati dengan pesan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Batu Penjuru. Dan berikutnya saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk masuk ke sesi pengenalan lingkungan sekolah. Di sesi ini, Bapak dan Ibu akan melihat lingkungan sekolah kami, termasuk di dalamnya pengenalan guru dan staf Sekolah Kristen Batu Penjuru. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pengenalan lingkungan sekolah. Selama pandemi COVID-19 ini, kami tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat pencuci tangan, melakukan pengecekan suhu tubuh, menyemprotkan cairan disinfektan secara berkala di lingkungan sekolah, dan mewajibkan staf atau pengunjung untuk mengenakan masker atau face shield selama berada di lingkungan sekolah, dan tidak lupa untuk tetap melakukan jaga jarak. Salam Bapak Ibu, salam anak-anak semua. Perkenalkan, saya Miss Erika. Saya Kepala TK Kristen Batu Penjuru. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, shalom anak-anak. Salam jumpa kembali. Perkenalkan, saya Miss Meli, Wakil Kepala Sekolah dan juga Wali Kelas TKA. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, shalom anak-anak semua. Wow, hari ini luar biasa ya. Perkenalkan, Miss Lina, Wali Kelas TKB. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan Shalom Bapak Ibu, shalom anak-anak. Perkenalkan, nama saya Miss Elin. Saya guru pendamping TK Kristen Batu Penjuru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, selamat datang dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu, anak-anak semua. Perkenalkan, saya Miss Yunike Madikaryani, biasa dipanggil Miss Yunike. Saya adalah kepala sekolah di SD, juga mengajar matematika di kelas 6 dan kelas 7. Demikian, terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak semua. Perkenalkan, saya Miss Epi. Saya adalah wali kelas di kelas 1 dan saya akan mengajarkan tentang tematik dan akan mengajarkan Bible di kelas 2. Terima kasih. shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya Miss Esther Purba, panggilannya Miss Esther. Saya mengajar matematika kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak.
Perkenalkan, nama saya Miss Ingrid Mayau, biasa dipanggil Miss Ingrid. Saya wakil kepala sekolah bagian humas dan saya wali kelas 6. Saya juga mengajar bahasa Indonesia kelas 4, 5, 6, dan kelas 7. Shalom, perkenalkan saya Miss Asti, saya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, saya wali kelas 4, saya mengajar bahasa Inggris kelas 3, 4, 5, 6, dan kelas 7. Shalom Bapak Ibu, saya Miss Sarah, wali kelas 5, dan guru Bible kelas 4, 5, 6, dan juga kelas 7, dan sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Miss Budi, saya wali kelas 2. Saya juga mengajar tematik kelas 2 dan juga guru Bible kelas 1. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Mr. Ian. Saya guru baru di sini dan saya dipercayakan untuk wali kelas 3 dan saya mengajar IPA kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan kelas 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mr. Tigor. Saya mengajar penjas kelas 5 dan kelas 6. Shalom Bapak Ibu anak-anak, memperkenalkan nama saya Mr. Safi. Saya mengajar mata pelajaran PKN dan IPS untuk kelas 3, 4, 5, 6, dan 7. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak di rumah, perkenalkan saya Mr. Andreas. Saya mengajar mata pelajaran penjas atau olahraga, yaitu kelas 3 dan kelas 4 SD. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saya Miss Vera. Saya Kepala SMP Kristen Batu Penjuru, sekaligus guru mata pelajaran PKN dan IPS kelas 7, dan juga Ketua Administrasi Sekolah. Shalom Bapak Ibu, nama saya Mr. Alex. Saya staf admin untuk SMP dan juga saya mengajar Bible untuk kelas 3 serta penjaskes untuk kelas 7. Shalom Bapak Ibu, nama saya Lydia. Saya di sini sebagai staf admin dan guru bahasa Inggris untuk kelas 1 dan kelas 2. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan saya Miss Christine. Jika Bapak Ibu ingin membayar administrasi sekolah, boleh mendatangi saya di tempat ini, di ruangan ini. Saya akan melayani Bapak Ibu dengan segenap hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, orang tua murid dan anak-anak yang ada di rumah, kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Kita akan menutup acara rededikasi hari ini dengan doa berkat yang akan diucapkan oleh Ketua Yayasan Batu Penjuru, yaitu Bapak Pendeta Dr. Henry Parera, MTH MM. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan Bapak dan Ibu untuk mempercayakan anak-anak kepada kami untuk kami bina di Lembaga Pendidikan Cornerstone Christian Homeschooling. Sangat rindu untuk bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua dan juga anak-anak kita, tapi situasi ini belum bisa kita bisa bertemu. Bapak dan Ibu, jika ada masukan kepada para teacher, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan di grup-grup WhatsApp dan kami akan menolong, termasuk jika Bapak dan Ibu membutuhkan kami untuk melayani anak-anak Bapak dan Ibu, juga keluarga-keluarga yang mungkin mengalami apa yang sama seperti apa yang saya katakan. Hubungi guru-guru dan jangan sungkan, kami bersedia untuk melayani Bapak dan Ibu. Dan di akhir ibadah ini, saya ajak Bapak dan Ibu semua, mari bangkit berdiri bersama-sama dan saya akan ucapkan doa berkat sebagai hamba Allah. Mari bangkit berdiri dan saya akan ucapkan doa berkat bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang telah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga. Sebagai hamba Allah, aku mengangkat tangan dan mengucapkan berkat ini. Diberkatilah anak-anak kami. Mereka akan bangkit menjadi imam-imam Allah dan raja-raja dalam kehidupan mereka. Akan bangkit pengacara-pengacara yang takut akan Tuhan. Akan bangkit hakim-hakim yang takut akan Tuhan. Polisi-polisi yang takut akan Tuhan. Jenderal-jenderal dihasilkan dari sekolah ini Tuhan. Aku mengucapkan akan bangkit para misionaris, dokter-dokter, hamba Allah, gembala-gembala yang takut akan Tuhan. Termasuk YouTubers,
pemain-pemain sinetron yang takut akan Tuhan, artis-artis, pemain sepak bola internasional yang takut akan Tuhan. Diberkati setiap bisnis, diberkati setiap usaha, diberkati setiap rumah tangga. Aku ucapkan berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, Yesus dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus dari Gunung Sion Rohani yang kudus, turun melengkupi keluargamu saudaraku. Terimalah berkat ini, darah anak domba Allah melindungi engkau sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Amen, amen.